Apa itu determinasi? Identifikasi atau determinasi adalah proses mengenali spesimen yang tidak diketahui dengan takson yang sudah diketahui dan menetapkan peringkat dan posisi yang benar dalam klasifikasi yang masih ada. Kunci taksonomi mungkin merupakan perangkat identifikasi yang paling banyak digunakan. Setiap pernyataan merupakan petunjuk. Sepasang sadapan membentuk kuplet. Pilihan yang paling sesuai dengan spesimen yang akan diidentifikasi dipilih secara sejajar, diperiksa hingga identifikasi tercapai. Selanjutnya, determinasi familia pohon kelapa. Pada nomor 1 terdapat dua pilihan. 1A, tumbuh-tumbuhan tidak dengan bunga sejati, artinya tidak ada benang sari, putih, dan perhiasan bunga. Tumbuh-tumbuhan berspora golongan 1 menunjuk nomor 17. 1B, tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya ada benang sari dan putih. Tumbuh-tumbuhan berbunga menunjukkan nomor 2. Dari gambar di samping, pohon kelapa termasuk ke dalam poin 1B di mana menunjuk nomor 2. Selanjutnya pada nomor 2 terdapat dua pilihan. 2A, terdapat alat pembelit, tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat, golongan 2 menunjukkan nomor 27. 2B, tidak ada alat pembelit, tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit dengan batang, poros daun, dan tangkai bunga, menunjuk nomor 3. Dari gambar di samping menunjukkan pohon kelapa termasuk ke dalam poin 2B di mana menunjuk nomor 3. Selanjutnya pada nomor 3 terdapat dua pilihan. 3A, daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helai. Pangkal tiap berkas diliputi oleh sisi halus bangun bulus, menunjuk nomor 13 Finansiai. 3B, daun tidak berbangun jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas, menunjuk nomor 4. Dari gambar tersebut, pohon kelapa termasuk ke dalam poin 3B di mana menunjuk nomor 4. Selanjutnya pada nomor 4 terdapat dua pilihan. 4A, berbangsa rumput atau menyerupainya. Daun memiliki tulang daun berbentuk sejajar atau melengkung, tidak berduri, dengan pangkal berpelepah. Bunga-bunga merupakan bulir dan terdapat dalam ketiak sekam atau sisi halus, menunjuk nomor 5. Selanjutnya 4B, tidak menyerupai bangsal rumput, daun dan atau bunga tidak melainkan dari yang diterangkan di atas. Dari gambar tersebut, pohon kelapa termasuk ke dalam poin 4B di mana menunjuk nomor 6. Di sini saya akan melanjutkan kunci determinasi nomor 6, di mana dapat dua keterangan. Yang A, tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas atau golongan 3. Yang B, dengan daun yang jelas. Di mana pada pohon kelapa ini termasuk karakteristik kunci determinasi nomor B. Kemudian dilanjutkan dengan kunci determinasi nomor 7. Didapat juga dua keterangan. Yang A, tumbuh-tumbuhan semacam palem kerap kali batangnya tidak bercabang dan mempunyai bekas daun yang berupa lingkaran. Kadang-kadang tak berbatang, daun besar, menyirip atau berbentuk kipas. Yang B, bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupai, di mana pada pohon kelapa ini termasuk ke dalam karakteristik kunci determinasi nomor yang A. Kemudian dilanjutkan dengan kunci determinasi yang nomor 8. Kunci determinasi nomor 8 didapat keterangan bahwa yang A, bunga telanjang terkumpul menjadi kerucut bunga jantan atau betina pada ujung. Karangan bunga juga di waktu mudanya tidak pernah diselubungi oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom. Yang B, bunga dengan tenda bunga berbilangan 3 berkumpul merupakan bunga tongkol yang bercabang atau tidak kerap kali tertancap di ketiak. Di waktu muda, tongkol diliputi oleh satu seludang bunga atau lebih, di mana pada pohon kelapa lebih cocok pada karakteristik kunci determinasi yang bagian B, di mana pada bagian B ini kita mendapatkan familia Palmae. Deskripsi familia Palmae.
Pohon atau tanaman memanjat dengan batang yang kerap kali tidak bercabang dan mempunyai bekas daun berbentuk cincin. Kadang-kadang dari batang yang terletak di atas tanah atau akar rimpang dapat keluar beberapa batang membentuk rumpun. Daun penyirip, palmai menyirip atau bentuk kipas, palmai kipas. Dengan pelepah daun atau pangkal tangkai, daun yang melebar. Karangan bunga, tongkol bunga, kerap kali pada ketiak daun. Kadang-kadang terminal yang mudah kerap kali keseluruhannya dikelilingi satu seludang daun atau lebih, atau daun, tangkai, dan cabang. Samping mempunyai seludang kecil. Familia palmai. Bunga duduk pada cabang yang berdaging, tebal atau kerap kali tenggelam. Di dalamnya berkelamin satu, jarang berkelamin dua. Kerap kali banyak menghasilkan madu. Tenda bunga dalam dua lingkaran dengan jumlah masing-masing 3. Bebas atau bersatu dengan yang lain. Kerap kali tebal daun ulet. Benang sari 6,9 atau lebih, jarang 3. Daun buah 3, bebas atau bersatu, bakal buah beruang 1-3. Tiap beruang 1 bakal biji. Buah buni atau buah batu, kadang-kadang tiap-tiap daun buah tumbuh terpisah menjadi sebuah yang berbiji 1. Biji kebanyakan dengan putih lembaga seperti tanduk pada buah. Batu besar melekat dengan lapisan terdalam dari dinding buah. Menentukan genus dari kunci determinasi familia palmai. Di nomor 1 ada 2 bagian. Yang A, palem kipas menuju ke kunci determinasi nomor 2. Yang B, palem menyirip yang menuju ke kunci determinasi nomor 3. Dan pohon kelapa mempunyai bentuk daun yang menyirip, sehingga pohon kelapa termasuk ke kunci determinasi nomor 1B. Dan menuju ke kunci determinasi nomor 3. Di nomor 3 dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang A, bunga betina tanpa tenda bunga atau perigonium, bunga jantan dengan 3 benang sari yang menuju ke genus 3 Nipa. Yang B, bunga betina dengan tenda bunga yang lengkap, yang jantan dengan 6 benang sari atau lebih yang menuju ke kunci determinasi nomor 4. Dan pohon kelapa ini bunga jantannya memiliki lebih dari 6 benang sari, sehingga pohon kelapa termasuk ke kunci determinasi nomor 3B dan dilanjutkan ke kunci determinasi nomor 4. Di nomor 4 dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang A, tongkol bunga bercabang dalam 1 baris atau 2 baris, bakal buah dan buah dilindungi oleh sisi yang menuju ke kunci determinasi nomor 5. Yang B, tongkol bunga bercabang sekali atau sampai banyak sekali tersebar, bakal buah dan buah tidak dilindungi oleh sisi yang menuju ke kunci determinasi nomor 6. Dan pohon kelapa, tongkol bunganya bercabang banyak sekali sehingga dia termasuk ke dalam kunci determinasi 4B dan lanjutkan ke dalam kunci determinasi nomor 6. Di nomor 6 dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang A, buah batu berbiji 1 sekurang-kurangnya 15 cm dengan 3 mata lembaga dekat pangkal dari buah batu yang menuju ke genus 6 yaitu kokos. Dan yang B, buah lain yang menuju ke kunci determinasi nomor 7. Dan pohon kelapa termasuk ke dalam monokotil dan mempunyai 3 mata lembaga di dekat pangkal dari buah batunya, sehingga termasuk ke kunci determinasi nomor 6A yang dilanjutkan ke genus 6 yaitu kokos. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi genus kokos. Deskripsi genus kokos yaitu tidak berduri atau tidak berduri tempel, tinggi batang sampai lebih dari 30 meter dan berdiameter 40 cm, pada pangkal membesar, daun dalam tajuk, panjang tangkai daun 75 sampai 150 cm, panjang helaian daun sampai 5 meter, anak daun sampai 120 kali 5 sampai 6 cm dengan ujung lancip yang mudah rontok, tongkol bunga dengan 2 seludang yaitu spata dan peni, bercabang 1 kali, cabang karangan dengan bunga jantan yang banyak dan tersusun berpasangan, pada pangkalnya dengan 1 bunga betina yang besar. Kerap kali di kiri dan kanan ada 2 bunga jantan, bunga mekar dari ujung kemudian ke arah pangkal. Panjang bunga jantan kurang lebih 9 mm, daun kelopak kecil, daun mahkota berbentuk lanset, benang sari 6, putik rudimenter berbagi 3, bunga betina bulat peluru,
akhir garis tengah 2,5 sampai 3 cm dengan perhiasan bunga berdaging yang menempel pada bakal buah. Bakal buah beruang 3, tangkai putik tidak ada, kepala putik serupa celah yang tenggelam. Buah bulat telur terbalik sampai kurang lebih 25 kali 17 cm dengan dinding buah tengah yang berserabut dan dinding buah dalam keras serupa tulang. Biji 1 atau sangat jarang 3, kebulat-bulatan, garis tengah sampai 12 cm, putih lembaga beruang, kerap kali berisi cairan. Daerah asal tidak dikenal. Di Jawa semuanya ditanam, terutama ditanam di bawah 700 meter. Umumnya jauh lebih rendah dari ketinggian ini. Kebanyakan di tepi pantai. Kelapa, Inyiur atau Inpenny, Kalapa SJ kecambol, J kelapa, J kelendah, J kerambil, J nyenyor, MD enyor, MD ior, MD nior, MD nyor, MD kokos palm, N clapper, N kokos nucifera L. Dari proses determinasi yang kelompok kami lakukan, diperoleh hasil akhir spesies Cocos nucifer. Ini kami dapatkan dari penyocokan karakteristik atau ciri-ciri dari pohon kelapa dengan kunci determinasi familia dan ditemukan familia Palmae. Lalu dilanjutkan dengan mengidentifikasi genus dari familia Palmae dan ditemukan genus Cocos.